Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dampak positif dari perang Mu'tah ini. Nah, jadi orang-orang Arab secara keseluruhan, ketika kaum muslimin berani menghadapi pasukan orang-orang Romawi yang selama ini dikenal dengan jumlah mereka yang sangat banyak, tentara mereka yang sudah terlatih dan persenjataan mereka yang lengkap, tapi kaum muslimin berani untuk menghadapi pasukan ini. Di pikiran orang-orang Arab pada waktu itu, kaum muslimin tak ubahnya mencari mati di hadapan Al-Gojo. Mereka menyangka ini adalah akhir daripada kaum muslimin, karena mereka kaum muslimin pasti akan kalah dengan orang-orang Romawi dari segala sisi. Dari sisi jumlah kalah, dari sisi persenjataan kalah, dari sisi pengalaman perang kalah, dari semua sisinya kalah. Menurut pengamatan dari orang-orang Arab. Akan tetapi setelah berakhirnya peperangan ini dengan kekalahan memang dari kaum muslimin, akan tetapi dengan kerugian yang sangat sedikit. Dengan kerugian yang sangat sedikit, yaitu syahidnya kaum muslimin dengan jumlah cuma 12 orang saja. 12 orang saja dari 3.000 orang yang berhadapan dengan 200.000 orang. Ini merupakan sesuatu yang di luar dari nalar mereka. Ini kalau mereka pikir tidak masuk akal ini. Sehingga mereka sadar bahwasanya kaum muslimin ini selamat itu tidak lain karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka selamat menunjukkan bahwasanya nabi mereka adalah nabi yang benar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berakhirnya perang Mu'tah ini, ada kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya tidak masuk Islam akhirnya menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian perang Mu'tah ini. Di antaranya adalah Ghatafan. Ghatafan yang selama ini menjadi musuh bagi kaum muslimin, yang kemudian terakhir sebelum perang Mu'tah mereka sudah digertak oleh kaum muslimin, dan setelah terjadinya perang Mu'tah ini mereka rombongan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kabilah-kabilah yang lain seperti Fazarah, Sulaim, Asja' dan seterusnya. Artinya perang Mu'tah ini meskipun kekalahan bagi kaum muslimin karena mereka harus lari atau mundur dari peperangan tersebut, akan tetapi dampak positifnya ini sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang besar yang terjadi setelah perang Mu'tah ini adalah Fathu Mekkah atau penaklukan kota Mekkah. Pada perjanjian Hudaybiyah sebelumnya, kita sudah menyebutkan poin-poin yang disepakati oleh kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Di antara kesepakatan mereka adalah siapa saja yang mau bergabung dengan kaum muslimin menjadi sekutu bagi kaum muslimin maka silahkan. Dan siapa saja yang mau bergabung menjadi sekutu bagi orang-orang Quraisy maka juga silahkan. Akhirnya Bani Khuza'ah
mereka memilih untuk bersekutu dengan kaum muslimin, dan Bani Bakar dia memilih untuk bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Nah, artinya adalah kalau sudah menjadi sekutu, maka perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy itu secara otomatis menjadi perjanjian juga bagi mereka. Perjanjian yang mengikat antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy itu juga mengikat bagi Bani Khuza'ah dan Bani Bakar, karena mereka adalah sekutu. Dan pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriyah, di tahun yang sama terjadinya perang Mu'tah, Naufal bin Muawiyah Ad-Dili bersama dengan kelompoknya dari Bani Bakar keluar dan melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Ia melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah atas dendam kesumat yang ada di dalam dada-dada mereka. Kemudian yang paling disayangkan lagi adalah karena ternyata Bani Bakar ini mendapatkan bantuan dari orang-orang Quraisy. Mereka mendapatkan bantuan berupa persenjataan dari orang-orang Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah, yang dimana Bani Khuza'ah ini merupakan sekutu dari kaum muslimin. Sehingga ya mereka pun, Bani Khuza'ah ini lari dan mencari perlindungan di kota Mekah, di tanah haram, karena mereka tahu bahwasanya ya mereka akan selamat di tanah haram, karena orang-orang Quraisy menghormati bulan haram dan juga menghormati tanah haram. Mereka tidak mau melakukan pembunuhan di tanah haram, sehingga Bani Khuza'ah ini dia lari menuju ke Mekah, menuju ke tanah haram untuk mendapatkan perlindungan di tanah haram tersebut. Dan dia pun mendatangi rumah Budail bin Warqa ya untuk mendapatkan perlindungan di sana. Kemudian akhirnya mereka pun selamat dari pengejaran Bani Bakar yang sudah dibantu oleh orang-orang Quraisy berupa persenjataan. Kemudian seseorang dari mereka yang bernama Amr bin Salim al-Khuza'i, seseorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Salim, dia kemudian safar ke kota Madinah untuk melaporkan kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan semua bagaimana penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar yang dibantu oleh orang-orang Quraisy yang membunuh Bani Khuza'ah, wanita-wanitanya, anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Nusirta ya Amr, Nusirta ya Amr, wahai Amr kamu akan ditolong. Ya, wahai Amr jangan khawatir, kamu akan ditolong. Kemudian setelah itu dia pun pulang ya ke Mekah, dan di perjalanan dia berpapasan dengan Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan sangat menyayangkan kenapa Bani Bakar melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Dan yang paling membuat sedih lagi bagi Abu Sufyan, karena terbukti bahwasanya ada beberapa oknum dari orang-orang Quraisy yang memberikan bantuan berupa senjata terhadap Bani Bakar. Maka maksud kedatangan dia ke kota Madinah adalah untuk meminta maaf atas nama orang-orang Quraisy dan atas nama Bani Bakar kepada kaum muslimin, karena ini merupakan bentuk melanggar perjanjian. Ya, karena sebelumnya sebagaimana kita sebutkan tadi, pada perjanjian Hudaybiyah sudah terjalin ya perjanjian di antara mereka sekutunya masing-masing. Artinya tidak boleh saling menyerang karena gencatan senjata selama 10 tahun. Sementara ini baru 2 tahun. Ya, belum sampai 10 tahun, belum berakhir masa gencatan senjata. Maka Abu Sufyan pun datang ke Madinah untuk meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili orang-orang Quraisy dan Bani Bakar. Nah, di perjalanan dia bertemu dengan Amru yang baru saja pulang dari Madinah. Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Pasti kamu sudah melapor kepada Muhammad? Ya, pasti kamu dari Madinah?" Dia mengatakan, "Tidak, saya tidak bertemu dengan Muhammad dan saya tidak pulang dari Madinah." Ya, mau membohongi Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan sangat curiga
ya, dan tidak membenarkan perkataan tersebut, maka dia pun mencari tempat singgahnya tadi Amru ini, dan ingin memastikan dari kotoran untanya, ya, dari kotoran untanya, karena dia mengatakan kalau misalnya di kotoran untanya ini ada biji-biji kurmanya Yathrib, biji-biji kurmanya Madinah, berarti tidak dipungkiri lagi bahwasanya Amru ini datang dari Madinah. Dan ternyata benar, dia periksa ya kotoran unta tersebut, ya ternyata benar ada biji-biji kurmanya Madinah. Akhirnya dia yakin ini pasti sudah datang, sudah sampai informasinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyegerakan, ya, mempercepat perjalanannya untuk sampai di Madinah. Sampai di Madinah, dia langsung datang ke rumah Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan, yang merupakan istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan sebenarnya dia merupakan mertua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salah seorang putrinya yang bernama Ummu Habibah itu diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke rumah putrinya, kemudian dia duduk di hamparan tikar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya dengan segera Ummu Habibah langsung menarik tikar itu dan menggulungnya, dan mengatakan, dan Abu Sufyan mengatakan, "Wahai putriku, apakah kamu lebih mencintai tikarmu daripada ayahmu sendiri?" Dia mengatakan, "Tidak, tapi ini adalah tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kamu adalah orang musyrik yang kotor, tidak pantas untuk duduk di atas tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini ya ta'zimnya, ya, ta'zimnya para sahabat dan sahabiyah. Begitu pula dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan ya tikarnya sekalipun Rasulullah itu dia tidak ridho kalau diduduki oleh ayahnya sendiri. Karena kenapa? Karena ayahnya ini masih dalam kondisi musyrik. Ya, innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya, sehingga tidak diizinkan baginya untuk duduk di atas tikar tersebut. Nah, kemudian dia pun menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan maksud kedatangannya, minta maaf kepada Rasulullah atas kelancangan Bani Bakar yang telah melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapi sedikit pun permintaan tersebut. Rasulullah tidak berkata dengan sepatah kata pun, ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak menerima permintaan maaf tersebut. Kemudian Abu Sufyan mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq, karena dia tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berharap kalau tidak bisa meluluhkan hati Rasulullah, dia bisa meluluhkan hatinya Abu Bakar untuk kemudian minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masih adanya hubungan kekerabatan di antara mereka. Namun Abu Bakar mengatakan, "Saya tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Kalau Rasulullah sudah berazam terhadap sesuatu, maka saya tidak berani untuk kemudian meminta agar dilonggarkan keputusan tersebut. Itu tidak akan mungkin saya lakukan, wahai Abu Sufyan." Dia pun datang ke rumahnya Umar bin Khattab, karena dia tahu bahwasanya Umar bin Khattab juga adalah sahabat terbaik nomor 2 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang ke rumahnya, dan ternyata yang dia dapati adalah sikap yang lebih tegas daripada sikap dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, bahwasanya Umar bin Khattab sama sekali tidak mau untuk meminta kepada Nabi SAW dilonggarkan. Bahkan kalau bisa dia meminta supaya sesegera mungkin orang-orang musyrikin ini dihabisi oleh kaum muslimin. Nah, kemudian dia pun mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib. Karena dari segi nasab, Ali bin Abi Thalib dekat nasabnya kepada Abu Sufyan. Maka dia pun mendatangi Ali bin Abi Thalib.
Kemudian meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar mau memintakan syafaat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib juga menolaknya. Ia tidak bisa dan mengatakan kalau Rasulullah sudah berazam terhadap sesuatu, maka tidak ada yang bisa untuk menghalangi apa yang diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan mengatakan bahwasanya sungguh saya sangat merasa khawatir terhadap kaumku dan tidak ada harapan yang lain bagi saya kecuali darimu wahai Ali. Maka kalau begitu berikan nasihat kepada saya. Kalau kamu tidak bisa untuk minta syafaat kepada Rasulullah, berikan kepada saya nasihat yang bisa menenangkan hati saya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau seperti itu mintalah perlindungan kepada Bani Kinanah, ya, kepada Bani Kinanah, mayoritas penduduk Madinah. Minta perlindungan kepada banyak orang di Madinah ini. Maka Abu Sufyan pun menganggap mungkin ini usulan yang baik. Dia pun minta bantuan, minta perlindungan dari beberapa tokoh di Madinah. Kemudian setelah itu dia pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, orang-orang Mekah sudah menanti kedatangannya, berharap bahwasanya Abu Sufyan ini datang dengan kabar gembira, datang dengan kabar bahwasanya Muhammad tidak akan menyerang orang-orang Quraisy. Tapi ternyata yang mereka dapatkan, mereka dengarkan bahwasanya Abu Sufyan tidak mampu untuk menggolkan permintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah akhirnya untuk kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan penaklukan terhadap kota Mekah. Dan penaklukan yang direncanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah penaklukan yang sifatnya sangat rahasia. Rasulullah tidak mau kalau penduduk Mekah mengetahui kapan Rasulullah mau datang untuk menaklukkan kota Mekah. Orang-orang Quraisy tahu bahwasanya pasti ya kaum muslimin ini datang ke Mekah, tapi kapan mereka tidak tahu. Nah, dan Rasulullah juga tidak mau kalau orang-orang musyrik ini mengetahui kapan ya tibanya Rasulullah di kota Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berusaha untuk melakukan makar, ia mengelabuhi orang-orang Quraisy agar mereka tidak mengetahui tentang pergerakan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutus satu unit pasukan Sariyah ke sebuah wilayah yang bernama Idam, tidak terlalu jauh dari Madinah. Kemudian setelah mereka berangkat, Nabi SAW pun menyusulnya bersama pasukan yang berjumlah 10.000 orang, jumlah yang sangat banyak. Pada perang Mu'tah berapa? 3.000 orang. Pada Fathu Mekah ini ya sudah 10.000 pasukan. Ya, karena kenapa? Itu tadi dampak dari perang Mu'tah ini luar biasa. Setelah terjadinya perang Mu'tah, banyak orang-orang Arab yang tercengang, bagaimana mungkin bisa terjadi? Sehingga kesimpulan mereka adalah pasti agama ini agama yang benar, pasti Allah yang menolong mereka, dan pasti nabinya ini nabi yang benar. Maka banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Dan pada Fathu Mekah ini jumlah mereka itu sudah 10.000 orang. Jadi yang disangkakan oleh orang-orang Quraisy bahwasanya pasukan kaum muslimin ini bergerak bukan untuk menyerang orang-orang Quraisy, tapi untuk untuk sebuah ekspansi perang di tempat yang lain. Nah, bukan ke kota Mekah. Nah, dan Rasulullah SAW pun memberitahukan kepada semua sahabatnya untuk tidak membocorkan rahasia perjalanan tersebut ke kota Mekah. Akan tetapi ada salah seorang sahabat yang mulia, dia termasuk Syahidu Badar, dia termasuk orang yang ikut dalam perang Badar.
Nah, perang Uhud juga ikut. Bahkan dia memperlihatkan kehebatannya pada perang Uhud. Namun pada perang ini, pada Fathu Mekah ini, Hatib bin Balta'ah, Hatib bin Abu Balta'ah, seorang sahabat yang mulia, ya, yang dia juga menjadi sebab turunnya surah Al-Hujurat. Ya, Hatib bin Abu Balta'ah. Karena Hatib bin Abu Balta'ah ini sahabat yang memiliki suara yang nyaring, ya, suara yang keras. Bahkan termasuk ketika dia berbicara dengan Rasulullah itu suaranya keras. Ya, sementara dalam surah Al-Hujurat itu disebutkan jangan angkat suaramu kepada Nabi SAW. Nah, jadi ini Hatib bin Abu Balta'ah. Nah, dia menulis surat untuk orang-orang Quraisy. Dia menulis surat untuk orang-orang Quraisy memberitahukan pergerakan Rasulullah SAW dan mengupah seorang wanita untuk membawa surat tersebut kepada Nabi kepada orang-orang Quraisy. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abu Balta'ah, sehingga Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, Miqdad, Zubair bin Awam, dan Abu Mithrat untuk menyusul wanita tersebut. Kata Rasulullah SAW, berangkatlah kalian menuju Raudhah Qah, ya, sebuah tempat, ya, yang bernama Raudhah Qah. Di sana kalian akan mendapati seorang wanita yang membawa sepucuk surat untuk orang-orang Quraisy. Ya, mereka pun tanpa ragu segera memacu kuda mereka untuk mendatangi tempat tersebut, dan sampai di sana mereka bertemu dengan wanita tersebut dan mencari surat yang dia bawa. Ya, digeledah semua kendaraannya, tidak didapati. Digeledah barang-barang yang dia bawa, tidak didapati surat tersebut. Sementara mereka yakin sekali bahwasanya Rasulullah tidak mungkin salah. Rasulullah tidak akan mungkin keliru dalam sabdanya. Ya, dia mengatakan ada seorang wanita yang bawa surat, pasti ada. Ya, ditanya wanita tersebut mana, dia tidak mau mengaku. Dia mengatakan tidak ada surat yang saya bawa. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, kalau kamu tidak mau menyerahkan surat itu kepada kami, maka kami akan menelanjangimu, dengan tujuan untuk mencari surat tersebut. Pasti disembunyikan di pakaiannya. Dan ketika wanita ini melihat keseriusan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia pasti akan melakukan apa yang dia ancamkan tersebut, maka ya dia pun mengatakan kalau begitu berbalik dulu. Ya, kemudian dia ambil surat itu di gulungan rambutnya, dia simpan di gulungan rambutnya. Kemudian dia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW ketika surat ini sampai kepada beliau dan dilihat dari Hatib bin Abu Balta'ah kepada orang-orang Quraisy, isinya menjelaskan tentang pergerakan kaum muslimin menuju ke Mekah. Rasulullah memanggil Hatib bin Abi Balta'ah, apa maksud dari surat ini wahai Hatib? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, janganlah kamu terburu-buru menghakimiku. Demi Allah, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada niat dari saya untuk murtad atau munafik. Akan tetapi saya ini memiliki keterikatan dengan orang-orang Quraisy. Keluarga saya ada di sana, anak-anak saya ada di sana, tinggal di Mekah. Kemudian saya tidak memiliki kerabat yang akan melindunginya. Saya berharap dengan surat yang saya bawa kepada mereka ini, itu akan menjadi alasan ya untuk agar mereka bisa melindungi keluarga-keluarga saya. Ya, jangan sampai ketika nanti tiba-tiba mereka tahu tentang pergerakan kaum muslimin, ya kemudian mereka menyandera keluarga-keluarga saya yang ada di Mekah. Maka saya berharap dengan surat ini mereka akan menjaga dan tidak mengganggu keluarga-keluarga saya. Ini tujuannya Hatib bin Abu Balta'ah. Kemudian Umar radhiyallahu an, ya, dia memotong pembicaraannya Hatib dan mengatakan, wahai Rasulullah, serahkan dia kepadaku
untuk saya penggal batang lehernya, karena sesungguhnya orang ini sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan sungguh dia sudah menjadi sosok munafik. Kata Nabi SAW, sungguh dia termasuk salah seorang yang ikut dalam perang Badar, wahai Umar. Dan tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang turut dalam perang Badar, dan mengatakan isna'u ma syi'tum, lakukan apa saja yang kalian ingin lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaannya orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Ya, luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW memaafkan Hatib bin Abu Balta'ah, padahal kesalahan yang dia lakukan ini luar biasa. Ya, kesalahan yang sangat fatal. Rahasia yang sudah Rasulullah berusaha untuk menjaganya dibocorkan oleh Hatib bin Abu Balta'ah. Akan tetapi karena tidak berhasil surat itu sampai, dan juga alasannya Hatib ini terbilang ya bisa dikatakan masuk akal, dan dia juga adalah orang yang ikut dalam perang Badar, maka Rasulullah pun memaafkannya. Dan Umar bin Khattab menyesali ucapannya kepada Hatib, dan dia pun ya menangis karena sabda Nabi SAW tersebut terhadap Hatib bin Abu Balta'ah. Jadi Umar bin Khattab selain dia memiliki karakter yang keras, tapi dia juga memiliki karakter yang sangat lembut, yang sangat merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mudah untuk menangis ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan perjalanannya, dan ketika sampai di wilayah yang bernama Juhfah, beliau berpapasan dengan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib ini dia meninggalkan Mekah mau hijrah ke Madinah. Jadi dia termasuk orang yang lambat masuk Islam dan juga lambat hijrah. Ya, lambat hijrah. Hijrahnya nanti pada saat Rasulullah mau menaklukkan kota Mekah. Tapi Abbas bin Abdul Muttalib dia tidak tahu tentang pergerakannya Rasulullah SAW. Tiba-tiba saja ya mereka bertemu di jalan. Ya, hingga akhirnya Abbas bin Abdul Muttalib ya tidak melanjutkan perjalanannya ke Madinah, tapi bergabung dengan pasukan Nabi SAW. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bergabungnya Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan mereka, dan ketika sampai di Marrudh Dhahran, di sebuah tempat yang bernama Marrudh Dhahran, atau sebelumnya ya di Marrudh Dhahran ya, Rasulullah membatalkan puasanya. Jadi ini terjadi pada bulan Ramadan. Ya, kita lupa sebutkan tadi. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Kalau penyerangannya siapa? Bani Bakar kepada Bani Khuza'ah itu pada bulan Sya'ban. Nah, sebulan kemudian pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu mengumpulkan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Ini pada bulan Ramadan, dan mereka berpuasa. Ya, mereka berpuasa. Akan tetapi pada saat beliau sampai di Marrudh Dhahran, di mata air Kudait, Rasulullah membatalkan puasanya, dan juga sahabat-sahabat yang melihatnya pun membatalkan puasanya. Ya, membatalkan puasanya ketika Rasulullah membatalkan puasa beliau. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana beliau beristirahat dan menyalakan obor. Ya, setiap orang ada obornya, jadi ada 10.000 obor yang menerangi tempat tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan sebagai pemimpin orang-orang Quraisy, dia meskipun mendengarkan kabar bahwasanya kaum muslimin itu melakukan perjalanan perang untuk menyerang sebuah tempat, dan bukan kota Mekah yang didatangi oleh Nabi SAW, itu yang dia dengar. Akan tetapi sebagai pemimpin kabilah, pemimpin kaum, dia senantiasa berhati-hati dan selalu mencari informasi, dan termasuk dia sendiri yang selalu keliling-keliling untuk mengetahui tentang pergerakan-pergerakan kaum muslimin. Jangan sampai kemudian
sudah dekat dengan Mekah misalnya, dan dia tidak mengetahuinya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Abbas, yang dimana Abbas juga ketika kaum muslimin sedang beristirahat, dia juga berkeliling-keliling tempat tersebut, hingga akhirnya bertemu dengan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan yang dari kejauhan sudah melihat obor yang sangat banyak tersebut, dia pun bertanya kepada Abbas, "Wahai Abbas, saya melihat pasukan yang sangat banyak yang ditandai dengan obor yang sangat banyak tersebut. Pasukan itu pasukannya siapa?" Akhirnya Abbas pun mengatakan yang sebenarnya kepada Abu Sufyan, bahwasanya itu merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat-sahabatnya, Kemudian Abbas pun meminta kepada Abu Sufyan agar segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbelas kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Sufyan tidak punya pilihan yang lain kecuali harus mendatangi Rasulullah dan berbelas kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun di atas kendaraan bersama Abbas, kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bigal, keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bigal, ukurannya antara keledai dengan kuda, pertengahan antara keledai dengan kuda. Nah, kemudian setiap kali dia melewati tenda kaum muslimin bertanya, siapa orang ini? Siapa orang ini? Karena banyak kaum muslimin yang baru masuk Islam. Sampai kemudian ketika sampai di tendanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Umar melihat keberadaan Abu Sufyan, segera Umar bin Khattab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kedatangan Abu Sufyan, musuh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya segera dihabisi. Jadi Umar bin Khattab ini berusaha ingin mendahului kedatangan Abbas, karena dia tahu pasti Abbas ini mau meminta kelembutan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Sufyan ini musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah termasuk orang yang memiliki andil yang besar, kontribusi yang besar di dalam peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Sementara Fatu Mekah ini perang. Kalau perang tidak mengenal siapa dia kerabat, dia bukan kerabat, pokoknya tidak ada istilah. Kemudian ketika datang juga Abbas bersama dengan Abu Sufyan, dia pun meminta untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi dialog di antara Rasulullah dengan Abu Sufyan, yang kemudian pada akhirnya Abu Sufyan ini menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah terjadi dialog yang panjang di antara mereka, kemudian pada akhirnya Abu Sufyan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah pemuka kaum dan dia suka dipuji. Dia disuka dipuji oleh kaumnya. Maka berikan sesuatu untuknya agar dia dipuji." Kata Rasulullah SAW kepadanya, "Siapa saja penduduk Mekah yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman, tidak akan diapa-apain oleh kaum muslimin. Siapa saja yang masuk ke rumahnya sendiri dan mengunci rumahnya, maka dia juga akan aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia juga akan aman." Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Sufyan untuk disampaikan kepada penduduk Mekah. Nah, penduduk Mekah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan tempat itu, Marra Dhahran, untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mekah yang sebentar lagi beliau akan memasukinya. Dan sebelum masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagi pasukan-pasukannya, telah membagi panji-panjinya. Diberikan panji kepada Khalid bin Walid. Dia memimpin
sayap kanannya kaum muslimin. Kemudian Zubair bin Awam diberikan panji untuk memimpin sayap kiri. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah diberikan panji untuk memimpin pasukan infanteri, pasukan yang berjalan kaki, pasukan yang tidak memiliki persenjataan yang cukup. Jadi ada tiga kelompok pasukan kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Mekah ya ternyata ada beberapa orang yang betul-betul dia ini ya keras hatinya, keras kepala. Mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amru, dan juga Himas bin Qais. Ya, jadi Ikrimah bin Abu Jahal ya ma'ruf, dikenal ya. Dia menyimpan dendam yang sangat dalam kepada kaum muslimin karena kematian ayahnya pada perang Badar. Ya, sehingga sampai saat itu dia masih menyimpan dendam kepada kaum muslimin karena terbunuhnya ayahnya yaitu Abu Jahal pada perang Badar. Begitu pula dengan Safwan bin Umayyah yang juga ayahnya yaitu Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah, yang waktu dia masih hidup dan Bilal masih budaknya selalu disiksa. Ini namanya Umayyah bin Khalaf, anaknya Safwan bin Umayyah. Umayyah bin Khalaf juga di antara yang terbunuh pada perang Badar. Maka sampai detik itu Fatuh Mekah dia belum bisa menerima Islam itu dan masih menyimpan dendam yang sangat dalam terhadap kaum muslimin. Nah, adapun Suhail bin Amru, ya Suhail bin Amru ini dia yang menjadi wakil dari orang-orang Quraisy untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah yang pernah kita sebutkan ya. Ketika dia datang, Nabi mengatakan, "Ja'akum Suhail liyusahhila umurakum." Datang kepada Suhail, datang kepada kalian Suhail untuk memudahkan urusan kalian. Karena Suhail itu bentuk kecil dari Sahlun yang artinya mudah. Ya, ini Suhail bin Amru dia juga termasuk yang bersikeras ya untuk melakukan perlawanan yang terakhir. Begitu pula dengan Himas bin Qais. Ya, Himas bin Qais. Bahkan Himas bin Qais ini dia ditanya oleh istrinya, untuk apa semua alat-alat perang ini? Dia mengatakan untuk menghadapi Muhammad dan sahabatnya. Istrinya mengatakan, tidak ada kemampuan bagi kalian untuk menghadapi Muhammad dan pasukannya. Tapi dia sangat percaya diri. Dia mengatakan, justru saya akan membawakan untukmu dari kaum muslimin itu sebagian dari pembantu. Artinya saya pasti mengalahkan mereka dan sebagiannya akan saya jadikan sebagai tawanan untuk dijadikan sebagai budak. Yaitu janjinya kepada istrinya. Pasukan yang kecil ini kemudian akhirnya bertemu dengan pasukannya Khalid bin Walid yang berada di sayap kanan. Dengan mudahnya kaum muslimin mengalahkan pasukan kecil tersebut yang jumlahnya cuma puluhan saja. Ya, sampai terbunuh dari mereka ini 12 orang. 12 orang musyrik yang terbunuh. Adapun orang-orang ini Ikrimah bin Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Suhail bin Amru, Himas bin Qais semuanya melarikan diri. Ya, semuanya melarikan diri. Kemudian Himas bin Qais ketika sampai di rumahnya mengambil barang-barangnya untuk melarikan diri, istrinya mengatakan, "Mana pembantu yang kamu janjikan? Mana pembantu yang kamu janjikan?" Dia mengatakan, "Pembantu apa? Jangankan saya, orang semacam Ikrimah saja, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amru semuanya lari." Iya, semuanya lari. Akhirnya kaum muslimin pun berhasil masuk ke kota Mekah, kemudian tawaf di Ka'bah dan membersihkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya pada waktu itu mencapai 360 patung. Kaum muslimin tawaf dan setiap mereka melewati patung mereka akan menghancurkan patung-patung tersebut dan mengatakan, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Telah datang kebenaran dan telah sirna
kebatilan, sungguh kebatilan itu pasti akan sirna di muka bumi ini. Tapi saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.